Shalom ibu-ibu semuanya. Selamat hari ulang tahun untuk Komisi Wanita GPMBRI Kemurnian tanggal 8 Juli ini. Luar biasa pimpinan Tuhan 36 tahun lamanya untuk Komisi Wanita yang ada. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir, dari antara ibu-ibu yang hadir ya, ada yang menjadi perintis atau pengurus atau jemaat awal ketika dibentuknya Komisi Wanita ini. Luar biasa, segala puji, hormat, kemuliaan untuk Tuhan yang telah menyertai sehingga Komisi Wanita ini berjalan dan demikian baik sehingga berkembang dan menjadi berkat bagi banyak ibu-ibu di tengah-tengah pelayanan di gereja kita. Nah Bapak Ibu, saya Pendeta David Purnomo. Saya khawatir Anda nggak kenalin suara saya, ya jadi saya sebut aja nama saya dihubungin untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman dengan sebuah tema yang luar biasa di perayaan HUT kita yang kali ini dirayakannya agak berbeda ya, nggak bisa ketemu-ketemu di tempat masing-masing ya melalui MP3. Saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan menyapa kita melalui firman yang akan direnungkan. Temanya adalah kasih setianya tidak berubah. Terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama, kasih setianya tidak berubah. Saya undang kita untuk tundukkan kepala sebentar, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berubah. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa pemelihara hidup kami, yang kasih setianya tidak pernah berubah. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus bersyukur karena Engkau terus menjaga, menghibur, menguatkan, menolong kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sekali Engkau mengasihi kami, tidak pernah Engkau membatalkan kasih-Mu kepada kami. Selama-lamanya kasih setiamu tidak berubah. Maka siang ini Tuhan, kami memohonkan anugerah-Mu supaya kami ketika membaca, merenungkan akan firman Tuhan, menyadari sekali lagi akan kasih setiamu kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Untuk ibu-ibu yang hadir dan mendengarkan akan khotbah ini, bahkan untuk lebih banyak orang yang mungkin juga akan mendengarkan akan khotbah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 136 ayat yang pertama berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya undang ibu-ibu untuk buka Alkitabnya sebentar. Kita mau baca sama-sama ya. Ya, Mazmur 136. Mazmur 136. Ada 26 ayat di sana. Dari 26 ayat itu semuanya diakhiri dengan kalimat yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau sudah temukan, kita akan melihat Mazmur 136 ayat yang pertama. Kita baca sekali lagi ya. Sama-sama ya ibu-ibu yang di rumah, ya boleh dibaca bersuara tidak apa-apa. Ya kalau memungkinkan bersuara saja. Kita mau baca sama-sama 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya yakin ibu-ibu pernah mendengar peribahasa ini. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasihnya anak katanya cuma sepanjang galah, ya batang bambu saja yang panjang itu, tapi masih kurang panjang. Karena kasih ibu katanya menghantar kepada anak-anaknya sepanjang jalan. Nah, saya nggak akan membicarakan tentang kasih ibu, kasih anak ya, karena situasi dunia hari ini memang berbeda ya. Bisa aja ibu yang nggak mengasihi anak atau anak yang mengasihi ibu, itu nggak kita bicarakan. Tapi yang kita bicarakan ternyata peribahasa ini menjelaskan ada hal-hal yang berubah. Ada hal-hal yang bisa berubah. Ada yang berubahnya cepat. Ya, kalau dalam peribahasa itu dikatakan kasih anak sepanjang galah. Jadi kasihnya bisa berubah cepat pula. Ya, cuma sepanjang galah. Ada yang berubahnya lama, ya sepanjang jalan bahkan sampai menutup mata mungkin. Ya, coba dicek dulu ya badannya masing-masing di sebelah kanan kirinya atau lihat cermin badannya kita.
selama masa social distancing, ya kita banyak di rumah, ada nggak hal-hal yang berubah? Ya, mungkin berat badannya, Pak, timbangannya saya, Musa, timbangannya saya jadi makin berat nih, tuh kan, berubah. Ya, ada hal-hal yang berubah. Ya, kalau kita dandan nih, ibu-ibu nih, dandan cantik-cantik nih dari rumah, lalu kemudian pergi ke gereja atau ke tempat resepsi, lalu ketemu sama temennya bilang gini, aduh, ini ibu toh, ya ampun, pangkling saya. Apa artinya pangkling? Berubah ya, dari penampilan yang biasa-biasa waktu berdandan atau make up ya ditingkatkan, ya make up itu artinya peningkatan, ya ditingkatkan penampilannya, maka orang pangkling, wah berubah jadi makin cantik. Wah puji Tuhan, ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang berubahnya cepat, ada hal-hal yang berubahnya cukup lama. Ya, warna rambut kita mungkin dulu hitam, makin lama menjadi makin putih. Ya, nggak mungkin tuh putih tiba-tiba hitam ya, nggak mungkin lah ya. Yang dulu rambutnya banyak, ya tebal, sekarang jadi tipis, berubahnya lama. Ya, di umur 5 sampai dari bayi sampai umur 50, ya, rambut kita makin banyak, makin bagus, lama-lama menjadi makin tipis. Ada hal-hal yang berubahnya lama ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu teman lama, ya teman waktu remaja pemuda dulu, terus kemudian lihat wajahnya, kok wajahnya nggak berubah? Ya berubah juga, cuman secara umum postur wajahnya masih mirip, kita katakan nggak berubah, sudah lama padahal nggak ketemu. Ada hal-hal yang lama berubahnya. Ada hal-hal yang selalu berubah, cepat sekali berubahnya. Contoh misalnya adalah ekspresi hati. Ya hari ini marah, tiba-tiba sejam kemudian sedih, ketemu sama orang senyum lagi, ketemu sama orang yang lain, tiba-tiba kemudian jadi depresi. Gampang berubah. Ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Saudara, ibu-ibu, hal yang berubah adalah yang berkaitan dengan kefanaan. Fana artinya adalah tidak kekal. Satu kali ada, sebentar kemudian tidak ada. Sementara yang betul-betul tidak pernah berubah, itu adalah yang berkaitan dengan Tuhan. Tuhan dikatakan dalam ayat ini atau dalam tema kita hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah adalah kasih setia Tuhan. Saudara, di HUT ke-36 Komisi Wanita, ya, apa hal-hal yang berubah? Coba kita yang sudah ikut lama pikir-pikir sebentar. Apa hal yang tidak berubah? Musa, jumlah kehadirannya. Oh, gimana tuh? Dulu sedikit, makin lama makin banyak. Berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Sekarang suasana PSBB dan masa new normal, ada nggak yang berubah? Ya Musa, dulu kalau orang dijawab gampang, sekarang kalau diminta jawabannya lewat WA jadi lama. Ya, oh ya memang mungkin situasinya lebih berbeda. Ada suasana-suasana yang berubah. Kalau Anda dibilang ketemu sama orang ya, lalu bilang, ibu kok nggak lama nggak ketemu tapi kok nggak berubah? Jangan senang dulu. Tanya sama dia, yang nggak berubah apanya? Ya, kalau yang nggak berubah adalah penampilan fisik kita, kekuatan kita, puji Tuhan. Ya, kita berarti menjaga kesehatan dengan baik. Tapi kalau yang nggak berubah adalah karakternya. Aduh, lama nggak ketemu, kok nggak berubah? Nggak berubah apanya? Itu loh kamu, dulu judes sampai sekarang masih judes aja. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah, judes. Wah, ini bukan pujian. Ini namanya adalah apa? Namanya adalah kita nggak bertumbuh secara rohani, kita nggak bertumbuh secara karakter. Ya, jadi karakter harus berubah. Makin lama makin baik. Penampilan disyukuri aja. Ya, kalau menjadi makin baik, puji Tuhan. Ya, lalu kemudian penampilan jadi berbeda, jadi makin turun, puji Tuhan juga. Sama-sama ya, bicara ya. Karakter harus berubah. 2, 3, karakter harus berubah. Tapi penampilan disyukuri saja. Sama-sama 2, 3. Tapi penampilan disyukuri saja. Saudara, manusia selalu berubah. Hanya Tuhan yang tak pernah berubah.
Jangan gampang bicara pada suami atau pada anak kita, kamu itu loh selalu aja marah. Enggak selalu. Kadang marah, kadang baik. Jangan kita gampang mengatakan selalu saja. Karena manusia selalu berubah. Manusia bisa berubah. Ya sama anak kita, dasar bodoh dari dulu. Nggak selalu bodoh. Nggak pernah pintar. Sebentar. Jangan kita gampang untuk mengatakan manusia tidak pernah berubah. Manusia itu selalu berubah. Ya hari ini marah, besok baikan, ya besok marah lagi, ya atau malah biasanya marah, tapi kan juga pernah baik. Ya manusia itu selalu berubah. Tahu nggak manusia yang sungguh-sungguh nggak berubah itu apa? Kalau dia jadi mumi, ya mumi, tahu mumi? Ya ketika mati diawetkan kayak yang ada di Mesir itu, ya para raja-raja Mesir, ya lalu kemudian nggak berubah sama sekali karena katanya karena obat-obatan itu akhirnya nggak berubah terus. Ngeri, tahu nggak? Ya serem, ya kan ya? Ya coba katakan sama-sama ya, suami saya baik, ya anak saya luar biasa. Mau nggak kalau kita katakan keluarga kita nggak berubah? Tuh loh suamiku tuh nggak pernah berubah, terus aja kayak gitu. Berarti kita katakan suami kita mumi, ya katakan anak kita mumi, ya enggak, ya semuanya bisa berubah. Nah itu sebabnya mengapa Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya kita harus mengerti dan memahami. Tidak boleh kita menyandarkan penilaian kita pada situasi di tengah-tengah dunia ini. Situasi-situasi yang ada di dunia itu naik, turun, berubah-berubah. Nah kalau kemudian kita selalu menilai akan situasi, ya dan membiarkan situasi itu kemudian mempengaruhi hidup kita, maka hidup kita jadi kacau. Ya nggak gila aja sudah bersyukur. Karena tiba-tiba senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba kesal, tiba-tiba kemudian sedih, nangis, lalu kemudian sukacita lagi. Bingung kita. Kita tidak boleh menyandarkan hidup kita pada sesuatu yang gampang berubah. Ya, uang di dompet Anda gampang berubah apa enggak, Ibu-ibu? Kalau uangnya gampang berubah, jangan taruh ya yang namanya hidup kita pada uang. Wah, uangnya banyak, kita senyum. Uangnya nggak ada uang, langsung kemudian gampang marah-marah. Hidup kita jadi susah kalau disandarkan pada hal-hal yang gampang berubah. Situasi berubah, ekonomi berubah, kesehatan berubah, ya manusia sifatnya berubah. Karena semua berubah, nggak ada yang nggak berubah. Itu sebabnya kita harus memandang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tak pernah berubah karena dia sudah sempurna, bahkan tidak perlu berubah juga. Kasihnya tak berubah, kuasanya tak berubah, kebenarannya tak berubah, kemuliaannya tak berubah, kebesarannya tak berubah, kekudusannya tak berubah. Kasih setianya buat Anda dan saya tidak berubah. Haleluya. Saudara pemazmur pada Mazmur 136 ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 ayat di dalam Mazmur 136. Semuanya diakhiri dengan kata yang sama atau dengan kalimat yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalimat pendek ini adalah kalimat yang sangat luar biasa penting. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini adalah lagu nasional atau himn nasional daripada bangsa Israel. Digubah oleh Daud ketika dia merenungkan kehidupannya. Dari masa mudanya menjadi seorang gembala kemudian. Lalu kemudian masuk ke istana justru dikejar-kejar oleh Raja Saul. Lalu menjadi seorang raja. Wah, dengan kehidupan yang naik turun segala macam. Lalu Daud merumuskan dengan sebuah kalimat yang penting. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, kata ini atau kalimat ini dibuat lagu oleh Daud yang dipersiapkan khusus untuk ibadah penabisan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo, bait Allah yang pertama. Dan waktu upacara penabisan, para imam menyanyikan satu pujian. Pujiannya apa? Cuma kalimat ini saja. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan hadirat Tuhan turun memenuhi akan bait Allah. Sehingga seluruh imam-imam tersungkur jatuh di hadapan Tuhan.
menyembah sujud pada Tuhan karena Tuhan hadir di bait sucinya. Kemudian Raja Salomo keluar dan menuju ke mezbah korban bakaran. Dan Salomo juga menyanyikan lagu yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan api dari surga turun menyambar akan korban sembelihan itu. Ini adalah kata-kata yang sangat kuat. Ya, kuasanya besar sekali. Bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Nehemia dengan Ezra dan rombongan yang lain. Waktu peletakan dasar bait Allah, mereka juga menyanyikan lagu yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan hanya dinyanyikan waktu bersyukur ya atas pertolongan Tuhan atau atas penyertaan Tuhan ya. Ada banyak ayat kalau Anda bisa search di Alkitab Anda akan temukan kalau Anda cari kalimat ini banyak sekali muncul khususnya di Perjanjian Lama. Tapi bukan hanya dalam konteks bersyukur, bahkan ketika dalam kesesakan, dalam kesulitan. Sebelum mereka berangkat berperang ya waktu itu melawan akan bangsa-bangsa Edom yang pasukannya lebih besar. Ya, sebelum mereka berangkat, tahu yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengangkat hatinya, lalu di tengah-tengah kesesakan karena mereka akan berangkat berpikir, kita mungkin bisa kalah, bisa mati saja. Tapi mereka mengangkat hatinya dan mereka menaikkan pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka memandang Tuhan yang tak berubah di tengah-tengah situasi yang bisa berubah naik turun. Ya, saudara, ketika mereka memandang Tuhan yang kasih setianya tak berubah, mereka berangkat berperang. Ya mungkin orang-orang mengatakan, rakyat ketika melepaskan mereka mengatakan, aduh ini kita mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir. Tapi ketika mereka mengangkat hati pada Tuhan, ya Tuhan yang tak berubah, dia kemudian mengubah akan keadaan. Ya tentara yang kecil bisa mengalahkan tentara Edom yang besar karena Tuhan yang mengubah keadaan. Ingat, ya mari kita memandang kepada Tuhan yang tak berubah. Jangan sandarkan hidup kita pada situasi yang berubah-ubah. Bersyukur dalam kesesakan itu penting, saudara-saudara. Ya, saya yakin banyak ibu-ibu kenal lagu lama ini. Ini salah satu lagu yang ibu saya sukai dan juga lagu yang saya sukai. Ya, lagunya yang berkata gini nih. Dengan imanku ku hadapi semua. Tahu lagu itu ya? Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Lalu bait kedua apa? Dengan berdoa ku hadapi semua. Bait ketiga? Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita tahu kuasa iman. Kita tahu doa juga berkuasa. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Kita harus bersyukur karena bersyukur itu juga besar kuasanya. Sama besar kuasanya. Jadi ketika tentara-tentara Israel mau berperang lawan Edom, mereka bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan benar, nggak banyak doa. Waktu mereka bersyukur, terjadi keajaiban Tuhan menolong mereka. Saudara, alasan kita bersyukur kepada Tuhan menurut Mazmur 136 ayat yang pertama adalah karena Dia baik. Ya, saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudara-saudara, bersyukur itu ternyata masalah hati. Bukan masalah situasi atau kondisi. Saya ulang ya. Bersyukur itu bukan masalah situasi. Tapi masalah hati untuk melihat dan memandang situasi dikaitkan dengan Tuhan yang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Contoh, ada orang bersyukur karena hari itu bisa makan. Aduh, bersyukur saya bisa makan. Ada orang tidak bersyukur walau makan sampai kenyang. Bahkan ada orang yang mengeluh
karena berkata makan kok cuma ayam terus. Cuma buat beberapa orang makan ayam adalah barang mewah. Ada orang yang punya rumah besar, belum bersyukur. Ada orang yang punya rumah kecil, terus mengeluh kurang besar. Ada yang pakai rumah kontrakan, tapi hatinya pandai bersyukur. Tuhan memberi saya berkat rezeki sehingga bisa bayar kontrakan. Jadi bersyukur masalah apa? Bukan masalah situasi, masalah kondisi. Ada yang punya suami terus mengeluh, terus aja mengeluh. Bu, belajar bersyukur. Itu tanda Tuhan baik. Ada yang suaminya sudah meninggal. Bu, bersyukurlah. Itu tanda Tuhan baik. Tuhan selama-lamanya baik. Ada mendampingi kita baik. Tidak ada mendampingi kita. Tuhan punya rencana khusus. Dan membuat kita menjadi semakin kuat. Dan Tuhan tetap baik. Ada bahkan yang gak pernah punya suami. Bersyukurlah. Tetap itu tanda Tuhan baik. Tuhan tahu dengan persis situasi kita. Dia sudah memberikan yang baik buat kita. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahu cara mengelolanya. Makanya kita mengeluh. Contoh, kalau seandainya ibu-ibu saya kasih hadiah, mau apa enggak? Hah? Mau? Serius mau? Saya titip kepada Contoh Roslani ini hadiahnya nanti ya. Mau? Ya, tapi harus dipiara baik-baik ya. Setuju ya? Oke, sip. Saya kasih ibu-ibu hadiah namanya seekor kuda. Sok sana sekarang. Orang Jawa, orang Sunda bilang, sok tuh kuda. Ya, saya kasih kuda. Mau diapain sekarang? Taruh rumah ya penuh, ya apa namanya, kalau buang kotoran ya kemana-mana, ya kan. Jadi ingat ya, apa namanya nih, ya kadang-kadang kitanya nggak tahu cara pakainya. Karena kita nggak tahu cara pakainya, lalu kita kemudian mengeluh, waduh nih, Musa David katanya kasih hadiah, malah bikin repot, ya kasihnya kuda. Nah, tapi kalau dalam situasi misalnya terdesak, ya lalu kemudian dalam situasi yang terdesak, mobil motor nggak bisa keluar, lalu kemudian dikasih kuda, mungkin jadi berguna kan? Nah, Tuhan yang tahu segala situasi. Ya Tuhan berikan sesuai dengan situasi kita. Cuman kadang-kadang kitanya nggak tahu makainya. Ya kalau saya kasih ibu-ibu bisa, ibu-ibu mengeluh kan saya nggak maha tahu. Tapi kan Tuhan maha tahu. Kalau dia kasih suami model gini, itu saya yang paling baik buat ibu-ibu. Kalau Tuhan ambil, itu juga yang paling baik buat ibu-ibu. Kalau memang tidak punya suami, itu juga hal yang paling baik buat ibu-ibu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan baik, Tuhan tetap baik. Maka bersyukurlah dalam segala situasi sambil memohon Tuhan, tolong untuk memahami akan setiap peristiwa yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Pak David, kalau saya suaminya 5, apa bersyukur juga? Nah, yang ini bukan bersyukur. Kalau ada ibu-ibu, suaminya 5 bukan bersyukur, namanya bertobat. Ya, beda ya. Ini harus bertobat ya. Bersyukur itu masalah hati, bukan masalah kondisi. Bersyukurlah bukan karena keadaan bisa berubah-ubah. Kalau bersyukur karena keadaan, lama-lama kita jadi stres dan gila bahkan. Sebentar tertawa, sebentar menangis. Bersyukurlah untuk hal-hal yang kekal dan yang tak berubah. Anda punya keselamatan, Anda harus syukuri. Itu adalah hal yang tak pernah berubah. Anda bisa mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi Anda. Bersyukur, ada 70% manusia di bumi ini yang tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Anda mengalami kasih karunia Tuhan, kekuatan dalam kesulitan, ya, penghiburan dalam penderitaan, atau hal-hal yang baik yang diizinkan Tuhan Anda alami. Bersyukur bukan kondisinya, bersyukur atas Tuhan yang terus menguatkan dan mengasihi Anda, memelihara Anda. Bersyukur atas Tuhan yang baik, bukan kondisi. Kondisi bisa baik atau tidak, tapi Tuhan selalu baik, selamanya baik. Dan dia tetap baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Bersyukur untuk apa yang ada. Bersyukur juga untuk apa yang tidak ada. Ada uang 1 juta, bersyukur. Nggak ada uang 1 juta, bersyukur juga. Ada anak di rumah, bersyukur. Anak sudah pergi jauh dari rumah semuanya,
bersyukur juga. Diberi kesehatan, bersyukur. Badan mulai sakit-sakit, bersyukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini namanya baru bersyukur, bukan karena situasi, namun karena memandang Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bapak, Ibu-ibu, kalau mengeluh itu ada manfaatnya, silahkan mengeluh. Banyak-banyak mengeluh, nggak apa-apa. Tapi karena mengeluh itu tidak ada manfaatnya, sebaiknya tidak perlu mengeluh, ganti dengan bersyukur. Saudara, mengeluh itu memang kadang-kadang membawa rasa enak sesaat. Ya, karena kita merasa dimengerti, walaupun dimengerti oleh diri sendiri. Ya, dikasihani kadang-kadang membuat nyaman, dan kita ketika mengeluh kita bisa mengasihani diri sendiri. Dan kadang-kadang mengasihani diri sendiri memberikan sedikit rasa nyaman. Tapi sedikit rasa nyaman membawa efek negatif yang sangat besar. Contoh, kalau ibu-ibu makan banyak gula, ya permen, minum manis, semuanya manis-manis masuk ke mulut kita. Enak apa enggak? Enak sesaat, cuman di lidah. Tapi ketika masuk ke badan, ya sering lagi dimasukkan ke badan, akhirnya gula membuat kita diabetes. Dan diabetes itu penyakit yang teman-temannya banyak. Ya, bawa penyakit-penyakit yang lain untuk kemudian membuat kita akhirnya menjadi sakit yang lebih parah. Mengeluh itu enak, tapi cuma sesaat. Sementara enak sesaat membawa penyakit banyak yang membuat kita akhirnya hidup menjadi lebih sulit. Kita menyalahkan orang lain karena kita mengeluh, nggak mau introspeksi diri sehingga nggak pernah berubah-berubah, lalu kemudian bahkan menyalahkan Tuhan juga. Ganti mengeluh dengan bersyukur. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik. Ia tetap baik. Selamanya baik. Tuhan Yesus yang terbaik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang baik itu. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, kalau hati kita sekarang dirundung dengan keluhan dan banyak persoalan, saya undang kita untuk meminta Roh Kudus mengubah akan hati kita. Bukan mengubah situasi, tapi mengubah akan hati kita. Dan diganti dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus, aku datang membawa setiap ibu-ibu dalam situasi, kondisi, persoalan, tantangan, harapan, keinginannya masing-masing. Satu hal saya mohon ya Tuhan, gantikan hati yang mengeluh dengan hati yang bersyukur. Hati yang melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi dan pandai untuk melihat hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka menjadi lebih baik. Hubungan dengan keluarga menjadi sangat baik. Dan mereka menjadi umat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Melalui bibir mereka pun juga melalui hati mereka. Berkati ibu-ibu yang ada. Supaya mereka di tengah-tengah situasi new normal ini. Mereka juga tetap bersyukur dalam segala keadaan. Aku juga berdoa untuk HUT Komisi Wanita ke-36. Tuhan kau berkati Komisi Wanita di GPMRI Kemurnian sehingga terus-menerus dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Menjadi berkat bagi banyak ibu-ibu. Berkati rohaniwannya, berkati pengurusnya, berkati akan anggotanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.